Nama Andika Perkasa sempat disebut-sebut sebagai kandidat ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan tim pemenangan Ganjar belum dibentuk. Hasto juga menyebut tim pemenangan dibentuk setelah ada bakal cawapres Ganjar. Sorotan lainnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak ada larangan bagi keturunan anggota PKI untuk mengikuti seleksi jadi anggota TNI. Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bu Alfian, saya ingin membacakan penyambungan berita atau ya ada dua berita yang ingin saya sampaikan kepada Bung Alfian hari ini. Yang pertama adalah dari Kompas, Bung Alfian. Judulnya, Andika Perkasa siap jadi ketua tim ses Ganjar Pranowo. Waduh, kok gitu ya Pak TNI ya. Nah kemudian kita melihat track record Andika, Bung Alfian, di 2022. Pernah ada disampaikan oleh Republika, judulnya adalah Jenderal Andika, keturunan PKI bisa jadi TNI. Waduh. Nah saya mungkin sebelum ada pertanyaan dari saya, Bung Alfian, apa respon Bung Alfian dari dua berita yang saya sandingkan ini, Bung Alfian? Ya, saya pikir asap dan api tidak jauh-jauh. Ada apinya, ada asapnya. Terus bau durian tentu tidak akan terlalu jauh antara durian dan harumnya. Kalau itu respon awal dari saya. Kalau urusan soal keturunan PKI segala macam, ini memang harus dibicarakan secara terbuka. Kita tidak ingin tendensi kepada seorang, tidak ingin menyerang pribadi orang atau menyerang instansi tertentu. Yang jelas PKI hari ini sudah merasa di atas angin. Sudah merasa gua bisa ngapa-ngapain lo, tapi lo kagak tahu gua ada di mana. Gitu. Itu Bung Alfian, gara-gara PKI-nya nggak pakai atribut PKI, jadi ustadz seperti Bung Alfian, Pak Andri Kurniawan dianggapnya hoax terus, Bung Alfian. Jadi kita capek. Nah Bung Alfian, kalau saya punya sistematika yang ingin saya tanyakan ke Bung Alfian begini, kan kalau orang yang pernah menjadi Panglima TNI kemudian siap menjadi anak buahnya Ganjar untuk memenangkan Ganjar, berarti kan di kemudian hari kalau Ganjar menang, berarti kan dia bisa dapat posisi, Bung Alfian. Mungkin Menteri Pertahanan, mungkin Menteri apalagi lah yang terkait bisa TNI masuk di situ. Nah, saya khawatir nanti dia bisa menyarankan ke Ganjar, boleh dong keturunan PKI jadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Nah itu yang saya takut, Bung Alfian. Saya khawatir anak cucu PKI yang masih membawa ideologi PKI, mereka nagih, Pak Andika dulu Bapak boleh masukin turunan PKI masuk TNI, boleh dong sekarang turunan PKI masuk dalam kementerian, boleh dong ini. Nah itu Bung Alfian yang saya khawatirkan, rongrongan anak cucu PKI yang mungkin mereka tidak sejahat bapak dan kakeknya, tapi minimal kan ideologi masih menempel pada mereka. Bagaimana Bung Alfian? Kita coba tengok ya, mungkin nanti bisa dicari rekam jejak digitalnya Bung Kameramen. Ada seorang anak tamatan SMA, ketika dia mendaftar di Akademi Militer atau Akademi Kepolisian, ditanyakan oleh penanya tentang PKI. Pertama, dia sangat tidak paham, dan kedua, dia membanggakan, bahkan memaklumkan PKI itu sebagai sebuah hal yang pernah ada itu, nanti coba diinikan. Nah kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, maka sekali lagi saya ingin katakan, saya coba bertanya kepada teman-teman seangkatan maupun junior maupun seniornya beliau. Beliau yang sepengetahuan teman-temannya adalah orang yang tetap memegang kokoh daripada Sabta Marga dan pandangan-pandangan anti PKI di kalangan tentara. Ini saya bicara omongan, orang kan yang dipegang omongannya. Tapi bahwa kemudian beliau mempersilahkan orang-orang keturunan PKI mendaftar, itu memang bermata dua.
Yang satu membuat optimisme daripada anak-anak cucu PKI untuk mendaftar. Tapi saya kabarkan buat masyarakat supaya juga saya bersikap adil. Itu pernyataan beliau tidak dibantah secara lisan. Tetapi di seluruh lini rekrutmen, penegasan tentang anak-anak yang berasal dari PKI itu masih tetap jadikan pegangan dan kunci-kunci yang kuat. 1-2 orang lolos, jangankan sekarang. Dulu saja zaman Orde Baru pun kita tahu siapa ternyata orang pernah jadi jenderal, pernah jadi apa, ternyata pamannya PKI itu. Tanyakan pada Pak Salim Said. Ya kan gitu, dia sendiri yang mau ngomong di tempat terbuka. Nah, jadi kembali kepada persoalan ini, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau nanti dia jadi menteri. Saya pikir, menurut saya Bung Kameramen agak pesimis untuk menang. Saya pikir jangan dikasih ruang itu. Karena pernyataan itu kan seolah-olah akhirnya kita mengandaikan ada kemenangan di sana. Kita nyatakan pertempuran, peperangan politik kali ini yang menang adalah Barisan Perubahan untuk Indonesia Raya, untuk nasionalisme religius, untuk religius nasionalis, dan untuk kaum santri dan kaum pejuang berhaluan Islam sesuai dengan ketentuan Quran dan Sunnah. Iya, Bu Alfian, memang yang saya tanyakan sebetulnya memang insya Allah kalah sih Bu Alfian. Karena insya Allah 2024 akhir PKI bisa berisik Bu Alfian. Nah, tapi memang itu kan salah satu analisa atau pembacaan saya dalam kemungkinan terburuk Bu Alfian. Karena ya kalau orang-orang yang akan membuka ruang untuk keturunan PKI cucunya itu kan malah jadi bahaya Bu Alfian. Betul. Nah Bu Alfian, mungkin untuk 2024 ini Bung Alfian, tadi saya mendengar ya Bung Alfian bilang ini kayaknya kalah, tapi memang dari hawa-hawanya beliau rambut putih ini kurang mentereng Bung Alfian. Apakah efek petugas partai jilid 2 ini kurang berhasil dipoles Bung Alfian, atau Bung Alfian punya bacaan lain? Silakan. Dalam sebuah dialog podcastnya Andi Noya atau dialog lisan dengan Andi Noya kan ditanya, kalau hati nurani Anda ditanya, Anda siap nggak jadi presiden? Coba jawab yang jujur dong. Enggak. Enggak apa? Siap. Enggak siap. Enggak. Memalukan sekali jawaban ini. Oh, enggak apa-apa. Yang nanya juga malu-malu itu. Saya menangkap, dan untuk pemirsa jadi perhatian, mari kita terus gerakan. Kepercayaan di bawah, dukungan masyarakat grassroots, pastikan bahwa uang dan curang harus kita perangi. Yang curang kalau jelas dia curang, kita lakukan hukuman sosial, hukuman masyarakat, dan kita serahkan kepada aparat yang siap berkhidmat dengan ketentuan undang-undang, bukan ketentuan perintah yang berkepentingan. Ini penting saya katakan. Jadi aparat pun nanti akan kita mintakan kontrak partisipasinya. Jadi kepada semua partai-partai, semua tokoh-tokoh yang punya hubungan di semua level, di tingkat Polsek, di tingkat Polres, di tingkat Polda, di tingkat Mabes Polri, harus lakukan pembahasan itu. Jadi jangan sampai juri bawa-bawa bola, juri nendang bola ke gol lawan, nggak bisa. Betul. Ya kan ada nyanyian itu kan ya, Pak Polisi, Pak Polisi. Apa tuh? Jangan ikut kompetisi. Nah, ini lagu itu ada di video, bisa kita dengar. Jadi artinya kembali untuk Pak Andika Perkasa, kami tahu Anda adalah orang yang bersabta margais. Saya tahu dari beberapa kawan-kawan antum adalah orang yang anti PKI. Maka boleh jadi antum bersedia menjadi koordinator untuk menghalangi jangan sampai PKI-nya muncul. Tapi maaf bahwa saya Alfian Tanjung dan seluruh keluarga besar umat Islam, 83% menurut survei Indonesia Liars Club sudah menjatuhkan pilihan kepada Bapak Anies Baswedan. Amin. Ya Allah Bang Alfian, mudah-mudahan ya setelah yang zolim, yang adil lah yang muncul. Amin. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, memang kita pernah membahas tentang Syiah, tentang Ahmadiyah, tentang PKI. Nah ini Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa harapan Bu Alfian untuk presiden perubahan nanti yang akan menang, juga tidak membiarkan Bu Alfian? Maksudnya adalah, yuk yang PKI dijelaskan Bung Alfian. Maksudnya yang pernah Bung Alfian bilang kan,
Dengan PKI itu bukan rekonsiliasi, tapi amnesti. Mereka ngaku salah, kita maafin, udah gitu ya Bung Alfian. Ya, betul. Nah, terus misalkan untuk Syiah, lu ngaku aja kalau Syiah, nggak usah takiyah-takiyah. Jadi jelas gitu. Biar gampang dikarantina. Nah, jadi apa harapan Bung Alfian untuk next presiden perubahan? Jangan sampai membiarkan aliran sesat ada, jangan sampai PKI-nya ada terus, jangan sampai Syiahnya. Silakan Bung Alfian. Jangan kacang lupakan kulit. Betul. Karena umat Islam sejak dulu sering punya satu adagium, bagaikan mendorong mobil mogok. Kita udah ngedorong sampai keringetan, sampai beli air teh manis sendiri, beli nasi bungkus sendiri, katakanlah gitu, dorong-dorong kan capek nih, jauh. Akhirnya berhasil lancar dan menang. Satu itu. Yang kedua, kembali konstitusi yang ada dipakai. Ratifikasi undang-undang yang merugikan negara dan bangsa, apalagi yang merugikan umat Islam. Maksudnya umat mayoritas. Betul. Bagaimana ada sistem demokrasi mengalahkan yang mayoritas? Ini namanya tirani minoritas, totalitarianisme. Yang sama dengan haluan komunis PKI. Jadi yang jelas kemenangan daripada kelompok perubahan akan berubah, memberikan kebaikan dan perbaikan bagi semua kalangan. Baik orang itu pribumi ataupun orang yang Cina tapi berpihak pada konstitusi yang kita punya, apakah dia muslim atau dia bukan muslim, yang jelas kita hidup bersama untuk Indonesia Raya yang ibu kotanya Jakarta Raya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.